Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan terus tetap semangat dalam belajar. Masih bersama belajar bersama SDIT Yabis Bontang. Nah, anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan Pak Noria, tentunya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Kali ini kita memasuki tema yang kelima, yaitu ekosistem. Dalam tema ini, kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama, menentukan pokok pikiran atau ide pokok dari teks non-fiksi. Yang kedua, membuat ringkasan teks non-fiksi. Dan yang ketiga, memahami kalimat aktif dan kalimat pasif. Baik, anak-anakku semuanya, langsung saja kita masuk dalam materi yang pertama. Apa itu teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi itu adalah tulisan yang berisi kejadian yang sebenarnya atau sesuai dengan fakta. Teks ini ditulis berdasarkan pengamatan dan data. Oleh sebab itu, teks non-fiksi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, anak-anakku semuanya, apa contoh teks non-fiksi? Contohnya adalah buku pelajaran, ensiklopedia, jurnal, laporan pengamatan, laporan ilmiah, artikel, dan opini. Sedangkan yang kedua, teks fiksi, ini kebalikan dari teks non-fiksi, ya. Teks fiksi itu adalah tulisan yang berisi suatu khayalan atau imajinasi dari penulis. Contohnya adalah cerpen atau cerita pendek, novel, dongeng, fabel, hikayat, dan komik. Nah, anak-anakku semuanya, materi yang pertama adalah menentukan pokok pikiran atau ide pokok dari teks non-fiksi. Sebenarnya materi ini sudah kita pelajari pada tema yang pertama. Ya, pada tema ini kita hanya mengulang kembali. Masih ingat apa itu pokok pikiran? Ya, pokok pikiran itu adalah gagasan dasar, ya, gagasan pikiran, ide yang mendasari sebuah paragraf. Nah, untuk menentukan pokok pikiran atau ide pokok ini, masih ingat kan? Yaitu cara menentukannya adalah kita tentukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Mengapa? Karena di dalam kalimat utama ide pokok itu berada. Ya, karena ide pokok berada di dalam kalimat utama. Ya, masih ingat ya anak-anak? Nah, sedangkan kalimat utama itu bisa berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Apa ciri-ciri kalimat utama yang berada di awal paragraf? Masih ingat? Ya, yang pertama, kalimat pertama merupakan sebuah pengertian umum. Biasanya terdapat kata adalah, merupakan, yaitu, ialah, dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang kedua, kalimat kedua dari paragraf tersebut terdapat pengulangan kata
dari kalimat yang pertama atau yang di awal, ya. Seperti ada kata-kata ini, itu, tersebut, ya. Kata-kata tersebut menunjukkan atau mengulang kalimat atau kata yang sudah ada di dalam kalimat yang pertama. Kemudian ciri yang ketiga, kalimat kedua terdapat kata ganti orang yang sudah disebutkan di dalam kalimat yang pertama atau yang di awal paragraf. Ada kata ganti ia, mereka, dan nya. Nah, anak-anakku, sedangkan ciri-ciri kalimat utama yang berada di akhir paragraf antara lain, yang pertama, kalimat terakhir di dalam sebuah paragraf terdapat simpulan. Ciri-cirinya ada kata oleh karena itu, maka dari itu, jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, semua itu, hal itu, dan lain sebagainya. Jika terdapat kata-kata yang menunjukkan sebuah simpulan di akhir paragraf, maka kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Kemudian ciri yang kedua, kalimat terakhir terdapat sebuah penegasan ulang, ya. Ada kata jadi, bahkan, itulah, semua itu, dan lain sebagainya, ya. Kalau tidak ada kata-kata itu di akhir paragraf, maka kalimat utamanya berada di awal paragraf. Oke, anak-anakku semuanya, sudah ingat kembali tentang ide pokok, gagasan pokok, pikiran pokok? Oke, baik. Kalau sudah ingat, kita melanjutkan bagaimana cara menentukan atau menuliskan ide pokoknya ketika kalimat utamanya sudah ditemukan, apakah di awal paragraf atau di akhir paragraf. Maka kita bisa menuliskan ide pokoknya, ya. Caranya yang pertama, mengambil langsung dari kalimat utama tersebut. Ini bisa dilakukan jika kalimat utamanya terlalu pendek atau terlalu singkat, karena tidak bisa disingkat kembali, karena tidak ada intinya. Ya, intinya ya itu, maka kita bisa mengambil langsung dari kalimat utama itu secara utuh, ya. Kemudian cara yang kedua, mengurangi kata-kata yang tidak penting, ya, atau tidak perlu dari kalimat utama, ya. Maka seperti kalimat-kalimat pengembang atau kata-kata pengembang, maka kita kurangi saja karena dianggap tidak perlu, bukan intinya, ya. Kemudian ciri yang ketiga, membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama, ya. Selanjutnya yang terakhir adalah menyimpulkan isi paragraf. Ini jika tidak ditemukan ciri-ciri kalimat utamanya apakah di awal atau di akhir, maka kita bisa dapat menyimpulkan dari isi paragraf tersebut. Nah, anak-anakku semuanya, itulah cara menentukan ide pokok, ya. Sebelumnya kita harus mencari dulu kalimat utamanya. Ini sudah kita pelajari di tema pertama. Baik, selanjutnya pembelajaran yang kedua dalam tema 5 ini, kita akan membuat ringkasan teks non-fiksi, ya. Untuk contoh dari ide pokok tadi, kita nanti sekalian membahas, ya, membuat ringkasan teks non-fiksi ini. Mengapa? Karena di dalam cara membuat ringkasan teks non-fiksi, kita harus bisa menemukan ide pokoknya di setiap paragraf, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa itu ringkasan? Ringkasan itu adalah menuliskan kembali isi suatu bacaan secara singkat yang disusun secara berurutan sesuai dengan
isinya, ya, isi dari teks non-fiksi yang akan kita ringkas nanti, ya. Langkah-langkah membuat ringkasan. Yang pertama, membaca terlebih dahulu seluruh isi teks non-fiksinya, ya. Kita tidak bisa langsung meringkas tanpa membaca isinya, ya. Kita pahami dulu alur isinya, ya. Baru kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu menemukan kalimat utama dan pikiran pokok pada setiap paragrafnya. Kita cari dulu kalimat utamanya, kalau sudah ketemu baru kita tentukan ide pokoknya, ya. Kemudian langkah yang ketiga, menemukan informasi penting setiap paragraf. Jika ada informasi tambahan atau dalam kalimat penjelas ada kalimat-kalimat yang penting yang sifatnya tidak bisa kita kurangi, maka kita bisa menuliskan informasi penting tersebut untuk menambahi ringkasan yang kita buat nanti, ya. Selanjutnya yang terakhir, langkah yang terakhir yaitu menggabungkan semua kalimat utama dan informasi penting yang kita temukan dalam teks non-fiksi itu secara berurutan menjadi sebuah ringkasan yang saling berkaitan atau menjadi sebuah paragraf yang padu, ya. Jadi untuk membuat ringkasan ini awalnya banyak, contohnya ada 5 paragraf, bisa kita buat menjadi 1 paragraf atau bisa kita buat menjadi 2 paragraf, ya. Tidak menuliskan ulang kembali, ya, tapi mengambil bagian-bagian yang penting, kemudian kita menggabungkan bagian-bagian yang penting itu secara berurutan sehingga menjadi sebuah paragraf atau ringkasan yang saling berkaitan, ya, atau yang padu. Nah, anak-anakku, untuk contohnya kita akan meringkas dan mencari ide pokok dan kalimat utamanya pada bacaan yang berjudul Jaga Sungai, Jaga Manusia, Jaga Kehidupan dalam buku paket kalian halaman 52. Silahkan kalian buka dulu buku paket kalian halaman 52. Di situ ada bacaan Jaga Sungai, Jaga Manusia, Jaga Kehidupan. Oke, kita akan ringkas isi teks non-fiksi ini menjadi sebuah ringkasan yang baik, ya. Baik, silahkan baca terlebih dahulu, pahami isinya. Setelah itu langkah yang kedua yaitu menemukan kalimat utama dan pokok pikirannya. Baik, kita langsung saja mencari kalimat utama dan pokok pikiran setelah kalian sudah membacanya, ya. Tentunya harus dibaca terlebih dahulu. Oke, baik, kita masuk ke paragraf yang pertama. Baik, Bapak bacakan, ya. Sungai adalah bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah di sekitarnya dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau, atau rawa. Air sungai dari hulu ke hilir menjadi sumber kehidupan yang penting bagi kehidupan berbagai makhluk hidup. Sungai bukan hanya milik manusia, tetapi sungai juga merupakan habitat bagi makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Banyak hewan dan tumbuhan, juga makhluk hidup lainnya yang menjadikan sungai sebagai habitat mereka. Begitu pula masyarakat lokal yang menjadikan sungai sebagai sumber penghidupan mereka. Kelangsungan dan kesejahteraan hidup mereka bergantung pada sungai. Tak hanya sebagai alat transportasi dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, masyarakat sekitar juga mengandalkan sungai sebagai sumber ekonomi. Baik, setelah kita baca paragraf ini,
yang kita lakukan adalah menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Kemudian baru kita menuliskan ide pokoknya. Kita perhatikan paragraf pertama itu. Kita lihat kalimat yang pertama ada sebuah pengertian umum. Ada kata ciri-cirinya yaitu kata adalah. Ya, sungai adalah bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah di sekitarnya dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau atau rawa. Oke, ada pengertian umum. Ya, kita lihat kalimat yang terakhir. Di situ tidak ada sebuah kata-kata yang menunjukkan simpulan atau penegasan, ya. Tidak ada ciri-ciri kalimat utama yang berada di akhir, ya. Oleh karena itu, maka paragraf 1 ini kalimat utamanya berada di awal, ya. Apa itu kalimat utamanya? Yaitu sungai adalah bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah di sekitarnya dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau atau rawa. Inilah kalimat utamanya, yaitu yang berada di awal paragraf, ya. Nah, anak-anak, setelah ketemu kalimat utamanya, maka langkah berikutnya adalah menuliskan ide pokoknya. Kalimat utama ini terlalu panjang, maka kita bisa persingkat. Kita hilangkan atau kita kurangi bagian-bagian yang tidak perlu, sehingga menjadi pokok pikirannya adalah sungai adalah bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau atau rawa. Jadi kata yang kita hilangkan adalah dari tanah di sekitarnya, ya. Kalau lebih rendah, maka rendahnya pasti dari tanah yang ada di sekitarnya. Maka itu tidak perlu, dalam ide pokok itu kita hilangkan. Kita lanjut ke paragraf yang kedua. Baik, kita baca isi paragraf yang kedua. Namun, pengembangan pembangunan di sekitar hutan yang tidak memperhatikan kawasan tangkapan air membuat ekosistem sungai terganggu. Tumbuhan yang dapat menyimpan dan menyerap air serta merupakan sumber makanan bagi hewan di sekitar hutan berkurang. Hal ini menyebabkan terjadinya erosi, sedimentasi, dan pencemaran yang merugikan manusia sendiri. Oke, kita perhatikan paragraf yang kedua. Tidak ada ciri-ciri kalimat utama yang berada di akhir. Tidak ada sebuah kesimpulan, ya. Maka kalimat utamanya berada di awal, ya. Jadi kalimat utamanya, namun pengembangan pembangunan di sekitar hutan yang tidak memperhatikan kawasan tangkapan air membuat ekosistem sungai terganggu. Ini adalah kalimat utamanya, ya. Nah, anak-anakku semua, dari kalimat utama ini kita bisa menentukan ide pokoknya. Kita cari bagian yang penting, ya, dari kalimat utama ini. Apa itu? Pengembangan pembangunan, ya. Ada kata yang dihilangkan sebelumnya, yaitu kata namun, ya. Kita hilangkan ini. Langsung aja, pengembangan pembangunan di sekitar hutan membuat ekosistem sungai terganggu. Ada kata-kata yang kita hilangkan lagi, yaitu yang tidak memperhatikan kawasan tangkapan air. Ya, ini kita hilangkan. Jadi langsung saja, pengembangan pembangunan di sekitar hutan, ya, membuat ekosistem sungai terganggu.
Itu bagian yang pentingnya, ya. Maka sebenarnya hutan itu harus kita lestarikan, ya. Tidak harus kita jaga. Ketika kita sudah menebang, maka kita harus mereboisasinya kembali, ya, karena untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup, ya, bukan hanya manusia tetapi hewan dan lain sebagainya. Ya, baik, kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Sungai bukan sekedar jalinan air yang mengalir sampai ke muara. Sungai adalah sumber kehidupan. Airnya menyuburkan tanah dan kehidupan tetumbuhan di hutan serta menjadi sumber pakan satwa-satwa seperti harimau dan hewan hutan lainnya. Sungai adalah pusat jaringan ekosistem hutan. Oke, baik. Apa kalimat utamanya? Kalau kita perhatikan kalimat yang pertama, sungai bukan sekedar jalinan air yang mengalir sampai ke muara. Nah, ini kemudian kalimat yang kedua, sungai adalah sumber kehidupan. Kalimat keduanya tidak menjelaskan, ya, atau tidak ada kata pengulangan dari kalimat yang pertama, ya. Jadi kalimat yang kedua ini tidak menjelaskan kalimat yang pertama. Maka kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Sebenarnya paragraf ini ingin menjelaskan bahwa sungai itu adalah pusat jaringan ekosistem hutan, ya. Sebenarnya kalimat terakhir ini adalah sebuah kesimpulan, tapi dalam teks non fiksi ini dibuat sebuah pengertian umum, ya. Harusnya umum khusus, pengertian umum dulu di awal paragraf, tapi ini dibalik, ya, khusus ke umum. Jadi ada pengertian umum yang ada di akhir paragraf, ya. Maka kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Apa kalimat utamanya? Sungai adalah pusat jaringan ekosistem hutan. Ini adalah hal yang penting di dalam paragraf ketiga ini, ya. Maka kalimat utamanya adalah sungai adalah pusat jaringan ekosistem hutan. Nah, dari kalimat utama ini kita bisa menentukan ide pokoknya, sungai adalah pusat jaringan ekosistem hutan. Nah, ini kita ambil sama persis dari kalimat utama. Mengapa? Karena kalimat utamanya sudah singkat, jadi tidak ada kata yang bisa kita hilangkan. Maka kita ambil langsung kalimat utama itu menjadi ide pokok atau pokok pikiran. Kita lanjut ke paragraf yang keempat. Baik, kita baca. Ekosistem merupakan keseimbangan yang menghubungkan alam dan menggerakkan kehidupan. Ketika sungai tercemar, hutan akan hancur. Ekosistem akan lumpuh, satwa akan mati, kita akan mati. Ya. Dari paragraf ini kita bisa menemukan kalimat utamanya. Di sini ada dua kalimat, ya. Kalimat pertama dan kalimat kedua. Kita perhatikan kalimat kedua ini menjelaskan kalimat yang pertama. Maka kalimat yang pertama itu adalah kalimat utamanya. Jadi kalimat utamanya kita tuliskan, ekosistem merupakan keseimbangan yang menghubungkan alam dan menggerakkan kehidupan. Nah, sudah ketemu kalimat utamanya, maka kita tuliskan pokok pikirannya. Ekosistem merupakan keseimbangan yang menghubungkan alam dan menggerakkan kehidupan. Ini kita ambil langsung pokok pikirannya dari kalimat utamanya, karena tidak ada bagian yang bisa kita hilangkan, ya. Nah, baik, kita lanjut ke paragraf yang kelima. Saatnya menjernihkan kembali aliran sungai demi melestarikan ekosistem sungai dan hutan untuk menyelamatkan kehidupannya. Mari kita jaga sungai untuk masa depan kehidupan. Oke, di sini juga ada dua kalimat, ya.
Saatnya menjernihkan kembali aliran sungai demi melestarikan ekosistem sungai dan hutan untuk menyelamatkan kehidupannya. Mari kita jaga sungai untuk masa depan kehidupan. Kira-kira kalimat utamanya di awal atau di akhir? Kalau kita perhatikan, penekanannya dari paragraf ini adalah ajakan, ya, menegaskan suatu ajakan untuk menjaga sungai untuk masa depan kehidupan, ya. Maka kalimat utamanya atau dalam paragraf kelima ini, kalimat utamanya berada di akhir paragraf, ya. Menjadi kalimat utamanya, mari kita jaga sungai untuk masa depan kehidupan. Ini adalah kalimat utamanya. Setelah kalimat utama ketemu, kita tuliskan ide pokoknya, kita jaga sungai untuk masa depan kehidupan. Kita hilangkan kata marinya, ya. Intinya adalah pokok pikirannya, kita jaga sungai untuk masa depan kehidupan. Atau cukup kita jaga sungai. Itu sudah cukup, bisa kita tuliskan menjadi pokok pikiran. Oke, setelah kalimat utama pokok pikiran sudah kita temukan, ya, maka ringkasannya akan menjadi, dari kalimat-kalimat utama itu kita kumpulkan menjadi satu, kita gabungkan, bisa kita tambahi bagian yang penting dari setiap paragraf jika itu memang penting, tapi kalau tidak ada maka kita bisa menuliskan langsung, menggabungkan langsung dari kalimat-kalimat utama yang sudah kita tuliskan, sehingga menjadi ringkasannya adalah, sungai adalah bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah di sekitarnya dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau atau rawa. Ini kalimat utama dari paragraf yang pertama. Kemudian dilanjut, air sungai dari hulu ke hilir menjadi sumber kehidupan yang penting bagi kehidupan berbagai makhluk hidup. Ini informasi penting yang ada di dalam paragraf yang pertama, ya. Kita tambahi karena ini bagian yang penting juga, agar selain itu juga bisa menyambungkan kalimat yang pertama dengan kalimat yang ketiga, ya. Kita ambil dari paragraf yang kedua. Namun pengembangan pembangunan di sekitar hutan yang tidak memperhatikan kawasan tangkapan air membuat ekosistem sungai terganggu. Ini kalimat utama dari paragraf yang kedua. Kemudian lanjut, kita buat menjadi dua paragraf, ya. Sebenarnya kita bisa buat menjadi satu paragraf, tapi di sini Pak Nurya buat dua paragraf. Sungai adalah pusat jaringan ekosistem hutan, ya. Ini kita ambil dari paragraf yang ketiga. Kemudian lanjut, ekosistem merupakan keseimbangan yang menghubungkan alam dan menggerakkan kehidupan, ya. Kemudian kita lanjutkan ke paragraf yang kelima atau yang terakhir. Ini Pak Nurya buat sebuah kesimpulan, maka Pak Nurya buat ada kata jadi, ya, yang menyimpulkan. Jadi mari kita jaga sungai untuk masa depan kehidupan, ya. Ada sebuah kesimpulan di akhir paragraf, ya. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran dari pembelajaran yang pertama dan yang kedua, yaitu menentukan ide pokok atau pokok pikiran dan membuat ringkasan dari teks non-fiksi. Kemudian selanjutnya adalah memahami kalimat aktif dan kalimat pasif, ya. Ini tujuan pembelajaran yang ketiga dari tema 5 ini. Baik, yang pertama memahami kalimat aktif dulu. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya atau kalimat dengan subjek sebagai pelaku dari sebuah kejadian atau pekerjaan yang diinformasikan dalam kalimat. Oke? Jadi subjeknya melakukan sesuatu, ya. Ciri-ciri kalimat aktif, ya, atau kalimat ini antara lain, yang pertama, subjeknya melakukan pekerjaan atau tindakan yang langsung ditujukan kepada objek atau menuju ke objeknya. Objeknya dikenai pekerjaan oleh subjek, ya. Ciri yang kedua, predikatnya
ya, masih ingat SPOK ya, pola kalimat ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan ya. Ciri yang kedua ini, predikat dari kalimat aktif itu berimbuhan ber atau berimbuhan me. Ada awalan ber atau awalan me. Contohnya predikat menggandeng, ini dari kata gandeng mendapat imbuhan me atau awalan me sehingga menjadi kata menggandeng. Contoh kalimatnya, kakak menggandeng adik menuju ke kamar. Jadi kata menggandeng itu masuk dalam pola predikat aktif ya. Kemudian ada imbuhan ber ya, predikatnya berimbuhan ber atau mendapatkan awalan ber ya. Contohnya berbelanja, dari kata belanja mendapatkan imbuhan atau awalan ber sehingga menjadi kata berbelanja ya. Ini berbelanja. Contoh kalimatnya bisa kita buat, ibu berbelanja sayuran di pasar. Nah, itu kalimat aktif ya. Kemudian ciri yang ketiga, predikatnya yang tidak mendapatkan imbuhan. Ada kata kerja seperti predikat mandi, makan, tinggal, dan tidur ya. Itu adalah kata-kata yang tidak mendapatkan imbuhan atau aus ya. Itu sudah menunjukkan sebuah kata kerja aktif. Contohnya kakak mandi ya, adik sedang makan, terus adik sedang tidur. Nah, itu ciri-ciri kalimat aktif ya. Nah, baik, nih contohnya Bapak kasih contoh dari kalimat aktif. Yang pertama, adik sedang mandi. Predikatnya, subjeknya apa? Adik, predikatnya sedang mandi ya. Mandi itu kata-kata yang tidak mendapatkan imbuhan me atau ber, tapi kata mandi ini sudah termasuk predikat aktif ya, sehingga kalimatnya menjadi kalimat aktif. Siapa yang melakukan pekerjaan? Adik. Pekerjaannya apa? Mandi ya. Jadi pelakunya, subjeknya sebagai pelaku atau yang melakukan tindakan dalam kalimat ini. Kemudian contoh yang kedua, Yusuf memancing ikan. Subjeknya Yusuf ya. Sedangkan memancing itu predikat dan ikan objek ya. Siapa yang melakukan pekerjaan? Yusuf. Maka Yusuf sebagai subjek. Apa yang dikerjakan? Memancing. Maka memancing sebagai predikat. Sedangkan ikan itu objek atau sesuatu yang dikenai pekerjaan oleh subjeknya ya. Nah, di sini ada kata memancing. Dari kata pancing mendapatkan imbuhan me sehingga menjadi memancing. Maka kalimat ini termasuk kalimat aktif. Contoh yang ketiga yaitu kakak sedang berbicara di kamar. Ya, kakak sedang berbicara di kamar. Subjeknya adalah kakak sedang berbicara, predikat di kamar, keterangan, yaitu keterangan tempat. Oke. Subjek atau pelakunya adalah kakak ya, yang sedang yang dilakukan yaitu sedang berbicara. Ada kata berbicara. Dari kata bicara mendapatkan imbuhan ber atau awalan ber. Maka predikatnya ini termasuk predikat aktif ya. Sedangkan di kamar ini keterangan tambahan, yaitu keterangan tempat. Tempat di mana kakak sedang berbicara. Kemudian contoh kalimat berikutnya atau kalimat aktif yang lainnya, ayah mencuci mobil di halaman. Oke, pelakunya adalah atau subjeknya adalah ayah, yang dilakukan atau predikatnya adalah mencuci, yang dikenai pekerjaan yaitu mobil sebagai objek dan di halaman sebagai keterangan tempatnya. Di sini ada polanya ya, sesuai ya. Ada subjek predikat,
kemudian subjek, predikat, objek, kemudian subjek, predikat, keterangan, kemudian subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke, untuk kalimat aktif ini lebih lengkap ya untuk membuat contoh-contoh kalimat aktif. Baik, selanjutnya memahami kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya terkena suatu tindakan yang diungkapkan dengan predikat oleh objek. Ini kebalikannya. Kalau kebalikan dari kalimat aktif. Kalau kalimat aktif subjeknya sebagai pelaku atau yang melakukan tindakan. Nah, dalam kalimat pasif ini subjeknya yang dikenai pekerjaan. Ya. Justru yang dikenai pekerjaan, yang melakukan pekerjaan siapa? Objeknya, ya. Nah, apa ciri-ciri dari kalimat pasif ini? Yang pertama, subjeknya dikenai pekerjaan oleh objek. Oke. Yang kedua, predikatnya yang berimbuhan ke an, ter, atau di. Ya, misalnya dibekuk, ya, dibekuk, diambil, dipegang, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ciri yang ketiga, predikat yang bergabung dengan pronomina persona, ya, kata ganti orang, seperti nya, kau, dan ku. Ya, contohnya adalah dibacanya. Ini predikat yang bergabung dengan kata ganti orang, ya, dibacanya, diambilnya, ditutupnya, nah, dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang keempat, biasanya ditandai oleh kata oleh sebelum objek. Tapi kata oleh ini bisa kita hilangkan, nggak perlu kita tulis juga, tidak apa-apa. Baik, selanjutnya adalah contoh kalimat pasif. Yang pertama, ikan dipancing Yusuf. Subjeknya ikan, predikatnya dipancing, objeknya Yusuf, ya. Nah, di sini ikan itu yang dikenai pekerjaan. Siapa yang melakukan pekerjaan? Objek. Siapa? Apa objeknya? Yusuf, ya. Maka kebalikan dari kalimat aktif, ya. Kalimat aktifnya apa sebenarnya? Yusuf memancing ikan. Ya, kalimat pasifnya kebalikan dari kalimat aktif, ikan dipancing Yusuf. Aktifnya Yusuf memancing ikan. Nah, sebenarnya gampang, ya. Gampang. Untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif itu gampang, ya. Kemudian contoh yang kedua, kakak tertidur di ruang tamu. Ya, subjeknya adalah kakak, tertidur, predikat di ruang tamu adalah keterangan, ya. Jadi kata tertidur, ya, terjatuh, ada kata tertipu, tinggal, itu kalimat ciri-ciri predikat kalimat pasif, ya. Kalau yang aktif itu ciri-cirinya imbuhan ber, sedangkan yang pasif imbuhan ter, ya. Kemudian contoh yang ketiga, mobil dicuci ayah di halaman. Subjeknya adalah mobil, predikatnya dicuci, objeknya ayah di halaman, keterangan tempat. Ini kebalikan dari kalimat aktif, ya. Contoh kalimat aktif yang sebelumnya, mobil dicuci ayah di halaman, itu kalimat pasifnya. Aktifnya ayah mencuci mobil di halaman, ya. Gampang, ya. Oke. Baik, anak-anakku semuanya, saya rasa itu sudah mewakili dari materi yang ada di tema 5. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan belajar lebih jauh lagi. Anak-anak juga bisa membaca buku tema 5-nya untuk belajar mandiri. Dan selanjutnya untuk tugas dari tema 5 ini nanti Bapak akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Baik, anak-anakku semuanya, itu saja pembelajaran dari Pak Nuria kali ini tentang ekosistem di tema 5, ya.
Ada 3 hal, yaitu menemukan pokok pikiran, membuat ringkasan dari teks non-fiksi, dan yang ketiga adalah memahami kalimat aktif dan kalimat pasif. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat anak-anak dan harus tetap semangat ya, dan juga harus selalu menjaga protokol kesehatan, selalu memakai masker dimanapun berada, menjaga jarak ya dengan orang lain, dan yang ketiga selalu mencuci tangan ketika setelah melakukan sesuatu. Baik anak-anakku semuanya, itu saja yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.